Coba deh ngaku, pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya scroll TikTok, tahu-tahu udah check out barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ternyata ada loh mekanisme psikologis yang kuat banget di balik tombol beli itu. Nah, di sini kita bakal coba bongkar barang-barang misterinya berdasarkan sebuah penelitian yang menarik banget. Nah, kalimat ini familiar banget kan? Ini tuh pengakuan jujur yang kayaknya mewakili perasaan banyak orang pas belanja di TikTok Shop. Ada host yang asik, barangnya kelihatan oke, ditambah lagi ada diskon yang bikin panik. Kombinasi yang emang susah banget buat ditolak. Tapi ini bukan cuma sekedar curhatan 1-2 orang loh. Angkanya segini nih, 157 juta. Ini bukan angka main-main, ini jumlah pengguna TikTok di Indonesia yang bikin kita jadi negara terbesar kedua di dunia. Jadi bisa dibayangin ya, setiap klik beli dari kita, itu ibarat satu tetes air di dalam gelombang raksasa yang lagi mengubah total cara kita belanja. Oke, dari 157 juta tadi, coba kita kerucutkan lagi. Ternyata 63%-nya itu anak muda, usia 17 sampai 24 tahun. Dan yang lebih bikin kaget, hampir setengah dari mereka, tepatnya 45%, pernah belanja di TikTok Shop. Ini artinya mereka ini bukan cuma nonton konten doang, tapi udah jadi konsumen utama di ekosistem ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita sebut aja ini jebakan belanja TikTok. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang bikin kita gampang banget kejebak, jadi adiktif dan impulsif? Yuk kita bedah satu persatu. Akar masalahnya itu ada di sini. Pembelian impulsif. Ini bukan cuma sekedar belanja biasa atau lapar mata ya. Ini lebih ke reaksi emosional. Ada dorongan yang tiba-tiba datang kuat banget yang bikin otak rasional kita kayak di-bypass gitu aja. Jadi kita nggak mikir lagi, yang ada cuma rasa pokoknya harus punya barang ini sekarang. Nah, dalam kasus jebakan ini, kita punya 2 tersangka utama nih. Di satu sudut, ada pesona si host live streaming yang jago banget ngomong. Di sudut lain, ada rayuan diskon yang bikin iman goyah. Kira-kira mana ya yang lebih kuat pengaruhnya buat bikin kita ngeklik tombol beli? Oke, kita bahas tersangka pertama, si high cost. Mereka ini bukan sekedar penjual loh, mereka itu entertainer, bisa jadi kayak teman ngobrol sekaligus pakar produknya. Mereka jago banget membangun koneksi emosional langsung sama kita lewat interaksi real time. Mereka yang menciptakan suasana seru dan bikin kita percaya. Jadi rahasia kekuatan host itu apa aja? Nah, menurut teori komunikasi ada 4 kuncinya. Pertama, keahlian. Mereka paham banget produknya. Kedua, kepercayaan. Mereka kelihatan jujur dan bisa dipegang omongannya. Ketiga, daya tarik. Entah dari penampilan atau cara ngomongnya yang asik. Dan yang terakhir, interaktivitas. Mereka nyautin komen-komen kita. 4 hal ini kalau digabung, jadi senjata persuasi yang ampuh banget. Lanjut ke tersangka kedua, diskon. Ini bukan cuma soal potongan harga ya, ini tuh pemicu psikologis yang dahsyat. Pas ada embel-embel cuma 1 jam atau stok terbatas, itu langsung menciptakan rasa urgensi. Nah, disitulah muncul yang namanya FOMO, alias fear of missing out. Kita jadi takut ketinggalan dan nyesel. Oke, kita udah bahas teorinya. Tapi buat mecahin misteri ini, kita nggak bisa ngawang-ngawang aja. Kita harus lihat langsung ke lapangan. Yuk, kita pindah ke lokasi sebuah penelitian nyata yang jadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Dan lokasinya ini unik banget. Penelitiannya nggak dilakuin di Jakarta atau kota-kota besar, tapi di Desa Ajung, Jember. Kenapa ini penting? Karena ini bukti nyata kalau fenomena belanja digital ini udah meresuk sampai ke pedesaan. Dan dampaknya dirasakan sama remaja dimanapun mereka berada. Dan hasil survei awal di sana, wah ini benar-benar bikin kaget. Bayangin, 85% remaja di sana ngaku pernah belanja impulsif. Dan yang lebih miris, 70% dari mereka akhirnya nyesal sama apa yang mereka beli. Ini bukan lagi soal tren, ini udah jadi masalah serius dengan akibat yang nyata. Terus, apa yang bikin penelitian di Desa Ajung ini spesial? Coba lihat tabel ini. Penelitian-penelitian sebelumnya itu biasanya cuma ngebahas pengaruh host aja atau pengaruh diskon aja. Mereka jalan sendiri-sendiri. Nah, studi yang ini beda. Mereka ngajuin pertanyaan baru yang cerdas. Gimana kalau diskon itu bukan pemicu utama, tapi justru jembatan yang menghubungkan pesona si host ke keputusan kita buat beli? Nah, disinilah kita sampai ke jantung dari misteri ini. Ternyata, ini bukan soal cash host lawan discount. Bukan soal milih mana yang lebih kuat. Tapi soal gimana mereka berdua ini bekerja sama. Jadi, pertanyaannya jadi begini. Apakah pesona si host itu langsung bikin kita klik beli?
Atau jangan-jangan ada satu langkah lagi yang tersembunyi di tengah-tengah, yang jadi penghubung semua titik ini? Dan jawabannya adalah iya, ada. Teorinya, diskon itu bukan cuma pemicu biasa, tapi dia berperan sebagai mediator. Anggap aja dia itu jembatan, mata rantai yang paling penting yang nyambungin pengaruh si host ke keputusan belanja kita. Biar gampang, bayangin aja ini kayak efek domino. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, si host dengan segala pesonanya membangun kepercayaan dan bikin kita semangat. Domino pertama jatuh. Langkah kedua, karena kita udah percaya sama si host, diskon yang dia tawarin jadi kelihatan jauh lebih berharga dan mendesak. Nah, domino kedua jatuh. Dan langkah ketiga, rasa, wah ini deal bagus banget, itulah yang akhirnya memicu kita buat langsung beli. Boom, domino terakhir jatuh, dan kita pun check out. Oke, kita udah bongkar semua rahasianya. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Nah, dengan paham cara kerjanya, kita bisa loh ngambil alih kendali. Yuk kita lihat gimana caranya jadi pembeli yang lebih cerdas. Kenapa pengetahuan ini penting banget? Buat para remaja, ini bisa jadi cara buat ngontrol pengeluaran biar nggak boncos. Buat orang tua, ini bisa jadi bahan obrolan yang bagus sama anak soal literasi digital. Dan bahkan buat para pebisnis, ini bisa jadi panduan buat bikin strategi marketing yang lebih efektif tapi tetap etis. Jadi pada akhirnya cuma ada dua pilihan, mau jadi pembeli yang kurang peka atau pembeli yang cerdas. Yang kurang peka ya gitu, gampang kebawa emosi dan rasa harus sekarang. Tapi pembeli yang cerdas, yaitu kita semua setelah nonton ini, bakal berhenti sejenak. Dia bakal sadar, oh ini taktiknya. Terus nanya ke diri sendiri, gue beneran butuh ini nggak ya? Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Lain kali pas jari kalian udah gatel banget pengen klik beli, coba tanya ke diri sendiri, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Apakah itu benar-benar kalian? Atau kalian cuma lagi ngikutin alur permainan yang udah dirancang dengan sangat canggih? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri. Coba